Sholat itu melibatkan jasmani dan rohani dalam diri kita. Tidak bisa kita memisahkan satu dan yang lainnya. Kita sholat dengan jasmani saja tanpa disertai dengan ruhani, salah. Atau ruhani saja tapi tidak ada gerakan sholatnya, salah juga. Maka harus melibatkan di antara kedua-duanya. Tidak bisa dipisahkan. Harus ada gerakan sholatnya, harus ada ruh dalam sholatnya. Apa gerakan dalam sholat? Ya contohnya al-qiyam, berdiri, ya, mengangkat tangan, kemudian al-qu'ud, duduk, ya, ruku dan sujudnya. Itu adalah gerakan-gerakan dalam sholat. Kita pun juga harus disertai dengan hati kita, ruhani kita. Al-khusyu, fokus dalam gerakan-gerakan sholat kita. Bacaan-bacaan yang kita baca khusyuk, hati kita harus khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam gerakan sholatnya, itu harus tenang, harus khusyuk, ya. Kemudian al-khudu, rendah diri, rendah hati kita, ya, merendahkan hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah yang tidak punya kekuatan sama sekali. Kita makhluk lemah, Allah yang maha kuat. Dan kita mencintai apa yang kita lakukan, karena kita harus mencintai sholat yang kita lakukan ini sebagai bukti kita sebagai seorang hamba kepada Allah, pencipta kita. Maka bila kita sudah sholat dengan menghadirkan jasmani dan rohani kita, insya Allah sholat kita itu akan berkualitas. Faminan nasi may yusolli sholatal jawari wala yusolli sholatal qalbi, wa minhum may yusolli sholatal qalbi walakin yajhalu fi ahkamis sholati. Ada orang yang dia itu hanya sholat pada gerakannya saja, tapi dia tidak sholat dalam hatinya. Maka nanti tidak akan berefek pada akhlakul karimah di kesehariannya. Dia tidak akan mendapatkan hikmah sholatnya kalau dia hanya sebatas gerakan saja. Wa minhum may yusolli sholatal qalbi. Ada orang juga yang dia itu sholat tapi hatinya saja yang sholat. Walakin yajhalu fi ahkamis sholati. Tapi dia itu bodoh. Dia tidak tahu dalam hukum-hukum sholatnya. Akhirnya apa? Dia sholatnya semau dia saja. Kalau dia mau sholat, sholat. Kalau dia tidak mau sholat, ya dia tidak mau sholat. Maka dia tidak bisa diatur oleh syariat Islam, oleh syariat yang Allah sudah tetapkan. Kan sholat itu wajib. Wajib harus 5 waktu, ya. Nah, dalam wajibnya itu kan 5 waktu tuh yang wajib sholatnya itu. Nah, kalau ada orang yang hanya sholatnya dalam hati saja, maka dia semaunya, aku mau sholat. Nah, akhirnya apa? Dia tidak mengerjakan 5 waktu. Boleh jadi lebih dari 5 waktu. Boleh jadi kurang dari 5 waktu. Nah, itu yang tidak boleh. Kita harus tetap berpatokan kepada syariat yang sudah Allah tetapkan. Sholat wajib dalam 5 waktu. Amalkan itu. Wajib kita sebagai umat muslim, umat mukmin, kita sholat 5 waktu yang wajib, ya. Kemudian kita pun harus menghadirkan gerakan-gerakan hukum-hukum salat yang baik dan benar, dan juga kita harus hadirkan hati khusyuk dan tawadhu kita saat kita menjalankan sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sholat kita menjadi sholat yang berkualitas karena menghadirkan jasmani dan rohani kita. Wallahu a'lam bishawab.